Oke teman-teman, kembali lagi di channel One to Be Kreatif. Untuk hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton video. Dan untuk video atau pembahasan kali ini atau komentar untuk kali ini, nah ini masih sebenarnya video lama ini, yaitu tentang hasil pemilihan umum 2024 yang kemarin dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto beserta wakilnya yaitu Bapak Gibran Rakabuming. Nah, dan ini beritanya ini sangat seru sekali. Nah, yaitu bersangkut paut dengan ini Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, ini ada apa ini? Dan tadi pagi setelah saya lihat-lihat, yaitu sebuah akun, nah, yaitu di platform sebelah. Nah, ini dari akun Ranil Kamjinar. Nah, ini sangat menarik sekali ini untuk statementnya atau pendapatnya. Nah, dan di sini juga tertulis juga ini di judulnya, Anies Baswedan gantikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih 2024. Benarkah? Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Pendukung Anies Baswedan jangan emosi dulu dan jangan besar hati dan jangan merasa sedih dan jangan merasa frustasi karena munculnya sebuah isu Anies Baswedan akan menggantikan Gibran menjadi wakil presiden. Kita tidak mengatakan isu itu benar atau salah karena sebuah isu itu bisa benar, bisa salah, bisa setengah benar. Yang akan kita cari tahu kenapa isu ini bisa berkembang dan bisa viral saat ini. Nah, Bapak ini, nah ini mencari tahu yaitu tentang isunya Anies Baswedan gantikan Gibran sebagai wakil presidennya. Nah, ini isu ini, nah, dia katakan juga kalau isu itu bisa benar, bisa tidak, bisa setengahnya. Nah, kita lanjut aja. Ini sederhana sebenarnya cara kita menganalisanya. Kenapa? Prabowo sekarang seakan-akan dicepit oleh kekuatan-kekuatan apa? Kekuatan-kekuatan munafik. Kekuatan-kekuatan yang ingin mendompleng dia saja. Tidak ada kejujuran di balik dukungan kepada Prabowo. Mereka mendukung Prabowo, menginginkan untuk dirinya sendiri. Contoh sekarang ini, ada PDIP yang ingin bergabung dengan Prabowo, menyembah kepada Prabowo. Ingin bergabung. Tapi di balik itu ingin menguasai Prabowo yang selama ini dikuasai oleh Jokowi. Ingat, di-endorse oleh Jokowi sehingga harus meneteng anaknya yang melanggar konstitusi. Dan sekarang ada akun Fafafa yang merusak hati Prabowo sendiri secara pribadi. Jangan pisahkan pribadi dengan politik. Tidak pernah ada kejadian di dunia ini nyata politik dengan pribadi berpisah. Sakit hati dan kekecewaan, kegembiraan itu bersatu di situ. Bukankah Prabowo selalu menyebut Anies Baswedan padahal hanya di acara debat dengan mengatakan nilai 11 nilai 100 dia sangat sakit hati. Tapi itu dikatakan jujur langsung oleh Anies Baswedan. Satu-satunya di orang di Indonesia yang mengatakan secara jujur langsung ke depan Prabowo. Tapi ingat, akun Fufu Fafa mengkhianati dia di belakang. Ternyata terbukti kalau di belakang Prabowo ada ahli-ahlinya membuktikan akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Artinya menelikung, menggunting dalam lipatan. Orang-orang munafik seperti itu mencongkrongi, mengangkangi, mengkarangkeng Prabowo saat ini. Prabowo sudah muak karena dia sendiri adalah orang yang sportif, orang yang jujur, orang yang tidak munafik. Dia sudah muak dengan lingkaran-lingkaran yang munafik di belakang dia itu. Satu-satunya orang di Indonesia yang tidak munafik, yang berkata walaupun di depan Prabowo sendiri adalah Anies Baswedan. Dalam hatinya secara tidak sadar Prabowo menginginkan Anies Baswedan bersama dia. Nah, ya itulah yang dibicarakan ya. Nah, ini masih ini ya berjalan, yaitu tentang pembahasan Anies Baswedan ini. Dan untuk kita lihat-lihat ya tentang Anies Baswedan ini, nah, untuk Prabowo, ini Prabowo ini, nah ini dalam hatinya ini, nah ini memilih wakilnya yaitu Bapak Anies Baswedan. Nah, tapi kenyataannya tidak ya. Nah, yang kemarin-kemarin kenapa Bapak Prabowo ini memilih wakilnya yaitu Bapak Gibran. Nah, dan di sini telah diungkapkan. Nah, tapi yang mengungkapkan bukan Bapak Prabowo, bukan Bapak Anies ya. Kalau Bapak Prabowo itu, nah ini dalam hatinya ini, wakilnya ini, nah seharusnya itu Anies Baswedan. Nah, tapi yang di luar, yang di kenyataannya, nah nyampe sekarang wakilnya itu masih Bapak Gibran. Kita lanjut lagi nih. Itu bersama dia di balik partai-partai Latiung yang cuma mengangan-angankan untuk mengonongkrongi dia, untuk mencangkok dia, untuk mengarahkan Prabowo. Dia ingin mempunyai orang yang jujur, yang tidak munafik. Itu hanya ada politisi yang bernama Anies Baswedan. Dan untuk pembicaraan ini, nah, mereka ini, nah, anak abah ini, nah, meyakini
Kalau yang pantas yang cocok menjadi wakil Bapak Prabowo Subianto itu yaitu Anies Baswedan. Nah, mau jadi apa ini negara ini atau bangsa ini? Nah, sangat seru sekali ini. Oke, lihat lagi. Nah, partai, orang-orang yang mendukung Prabowo penuh iya. kemunafikan, penuh dengan tipu daya, yang sebenarnya menjatuhkan Prabowo nanti ke dalam jurang. Contoh saja Gibran sekarang ini. Spekulasi bermacam-macam muncul. Bahkan ada spekulasi yang katanya Prabowo sampai hanya ingin menjabat 2 tahun, 3 tahun, menyerahkan kepada Gibran. Isu-isu berkembang. Apa artinya? Orang ingin menjatuhkan Prabowo di saat dia diangkat-angkat dengan cara munafik, dengan cara-cara tipu daya. Sebenarnya ingin menjatuhkan Prabowo. Satu-satunya lagi orang yang tidak mau menjatuhkan secara seperti itu kepada Prabowo, dia kontan-kontan menyatakan, ini A, ini B. Tak ada persembunyian, tak ada dusta di antara kita. Itu memang ada keinginan dari Prabowo. Yang kalau kita nilai seorang prajurit, kesatria prajurit, tak ada kata-kata yang mengatakan saya A nanti berkata A, atau begini, bukan orang munafik. Berkata A pada dalam hatinya B, mengatakan kebaikan padahal keburukan, kelicikan yang ada dalam hatinya. Berbeda dengan Prabowo dengan Anies Baswedan, satu kata sama orang itu. Walaupun bertentangan, mereka adalah orang-orang sportif, orang-orang tidak munafik. Jujur, Prabowo mengatakan saya memang menginginkan endorse dari Jokowi. Sebenarnya sebuah kehinaan kepada calon pemimpin. Hanya mengharapkan endorse dari Jokowi. Tapi itu dikatakan oleh Prabowo karena rasa sportifnya, rasa jujurnya. Berbeda dengan politisi Latiung yang lain itu. Memoles kata-katanya, memoles begini-begini dengan niat tertentu. Niat menjerumuskan. Dengan cara-cara munafik. Kalau Anies Baswedan berkata lantang. Seperti akun Fufu Fafa itu. Anies Baswedan mengatakan nilai 11 kepada dari 100 itu langsung. Di sisi lain bisa saja dia memuji Prabowo, tapi itu tidak bagus. Dia katakan sejujurnya. Ya inilah kejujurannya. Sama dengan Prabowo. Prabowo pun mengatakan dengan kejujuran, dia memang di endorse oleh Jokowi. Apapun ceritanya, dua orang ini bersenyawa. Di bawah sadar barangkali Prabowo mengatakan begitu. Dia menginginkan Anies Baswedan. Ada hal-hal yang mengangkangi antara kedua mereka itu. Yang menghalangi kedua orang ini bersatu. Bisa jadi nanti suatu saat, atau saya mengatakan begini, bukan 20 Oktober atau dilantik. Setelah Gibran dilantik bersama Prabowo, ini jalan yang mungkin diinginkan oleh Prabowo. Menjadikan Anies wapresnya atau menteri utamanya, karena dia tidak mau lagi orang-orang munafik yang mengelilingi dia ini sekarang terus menggerus dirinya. Hanya itu jawaban kenapa isu seperti ini muncul. Bukan benar atau tidaknya yang kita bahas tadi kan. Kita bahas kenapa isu ini muncul. Karena kepribadian orang ini yang sama di balik politisi elit-elit yang Latiung. Nah, itulah pernyataan ya, atau asumsinya. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, ini ini Bapak Anies Baswedan ini, nah, di dalam apa ya, kalau menurut saya ini ya, di dalam pembahasan video tadi, Bapak Anies Baswedan ini, nah, ini orang yang paling jujur, paling apa ya, kompeten, nah, paling cocok, paling bagus untuk menjadi sebuah wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, dan kalau dipikir-pikir ya, yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah, nah ini apa kontribusinya Anies Baswedan ke Bapak Prabowo Subianto? Nah, bukankah Bapak Prabowo Subianto ini lebih banyak membantu Anies Baswedan ya dalam meraih cita-citanya, dan juga kemarin-kemarin dengar, nah, kalau Bapak Anies Baswedan ini, nah ini tidak akan mencalonkan diri, kecuali Bapak Prabowo Subianto mencalonkan, yaitu sebuah ini ya, pemilu kemarin yaitu presiden. Nah, itu kata-katanya. Nah, nyatanya Bapak Prabowo Subianto ini mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, Anies Baswedan sendiri juga ikut mencalonkan. Nah, bagus dari mana? Agak sesuai untuk omongannya ya. Dan ada lagi ya cerita-cerita tentang Anies Baswedan bersama Bapak Prabowo Subianto ini. Nah, untuk lebih lanjutnya ini ada video lagi lah, itu tentang mantan purnawirawan. Nah, ini juga sangat seru sekali ini. Nah, yaitu masih menyangkut tentang ini ya, wakil presiden juga. Oke, kita lihat dan kita tonton videonya. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis.
latar belakang pribadinya kan tahu. Semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan. Dia ada sukses story tidak waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini. Gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup. Gitu. Dan aku amat yakin dia sanggup, Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, di sini judulnya pun juga tertulis yaitu mantan Gubernur DKI Sutiyoso dan sejumlah purnawirawan TNI Polri dukung Anies Baswedan. Nah, dan di dalam di dalam pembicaraannya tadi, nah ini juga menyinggung tentang wakil presiden ya. Nah, itu kalau nggak salah. Nah, dan ini sepertinya ini ya, yang untuk video kali ini yaitu cikal bakalnya yang kemarin yaitu tentang 8 petisi itu. Nah, yaitu untuk memakzulkan Gibran. Nah, tentunya ini Gibran kalau memang benar-benar dilengsarkan, nah ini akan diganti dengan Bapak Anies Baswedan. Nah, ini kemungkinan. Nah, teman-teman tahu kan pasti tujuannya apa. Nah, inilah para mantan-mantan ini ya, purnawirawan dari TNI atau dari Polri. Nah, dan untuk video selanjutnya ini lebih seru dan lebih menarik lagi ini untuk kita lihat dan kita dengarkan dan kita tonton. Nah, dan untuk video ini, nah ini masih berlanjutan yaitu tentang akun dari platform sebelah. Nah, masih sama seperti yang awal yaitu kita baca aja dulu dari judulnya. Nah, dengan bertuliskan dengan judulnya yaitu kala Pilpres lalu Prabowo merasa dilecehkan oleh Anies Baswedan. Jika punya moralitas, Anies tahu diri. Setujukah Anda jika anak Abah gantikan Sri Mulyani? Nah, dan ini pembahasan ini berganti ya. Nah, dengan video ini, nah ini pembahasannya ini udah berganti ya. Nah, yaitu yang tadi membahas yaitu tentang Gibran. Dan sekarang ini membahas tentang Sri Mulyani. Nah, tentunya ini yaitu Menteri Keuangan. Nah, ini emang benar-benar ini anak Abah ini ya. Kayaknya ngebet banget ya. Pengen sekali ini ya Abahnya ini menjadi pejabat negara nih. Jangan-jangan nanti seperti ini ya, mereka-mereka itu yang kemarin-kemarin ini ya. Yaitu calon pejabat abadi. Nah. Oke, kita lihat dan kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda atau sinyal Anies diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas. Semakin jelas kawan-kawan. Tapi memang ada yang menghalangi Prabowo untuk kontan-kontan langsung meminta Anies Baswedan. Jadi dalam politik ini ada namanya tahu sama tahu kawan. Tahu sama tahu itu apa maksudnya? Seperti Prabowo dengan Jokowi sekarang. Sebenarnya mereka komunikasi secara belak-belakan. Tolonglah bela saya Pak Prabowo, kata Jokowi. Tidak ada seperti itu. Mereka membaca tanda-tanda. Seperti kita ini memahami, saling memahami dalam tindakan, dalam ucapan kita. Nah inilah sekarang kalau kita lihat Prabowo menginginkan Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani. Di balik isu reshuffle kabinet yang semakin mengencang sekarang ini. Dan ini ya, ini membahas yaitu tentang Sri Mulyani, Bapak Prabowo Subianto, nah yaitu tentang reshuffle, tentang menteri-menterinya kemarin. Nah kemarin memang benar ya di isu-isukan atau dikabar-kabarkan kalau Sri Mulyani atau Ibu Sri Mulyani ini akan mengundurkan diri. Nah, nyatanya sampai sekarang masih duduk di kursinya ya sebagai Menteri Keuangan atau Menteri ini ya. Dan ini ya benar-benar ini anak Abah ini ya menyodor-nyodorkan menginginkan yaitu Bapak Anies Baswedan ini menggantikan yaitu posisi Ibu Sri Mulyani di pemerintahan Bapak Joko Widodo. Nah, juga berasumsi atau menilai ada ini ya atau ada gerak-gerik. Nah, kalau Bapak Prabowo Subianto ini ini sepertinya ya menginginkan sekali kalau Bapak Anies Baswedan ini akan dijadikan menteri. Nah, tapi nyatanya sampai sekarang juga nggak ada. Nah, dia bilang juga di sini. Nah, ini kalau apa ya keinginan itu, nah itu kayak dihadang-hadangi oleh. Ini sangat seru sekali. Kita lanjut aja. Kenapa saya katakan begitu?
Kalaulah banyak yang mengatakan Sri Mulyani ini orang yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan, itu adalah hal yang paling bodoh yang dilakukan, yang diamati oleh para pengamat ekonomi. Banyak mengatakan seorang yang sangat luar biasa karena berkiprah di internasional. Kalau untuk internasional mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di dalam negeri kita lihat sendiri apa yang terjadi sama keuangan negara kita ini. Apakah hutang kita ini sudah lunas semuanya? Apakah kita tidak merasa defisit sekarang? Tidak kalang kabut hutang sana hutang sini? Hutang yang lama tak terbayar, hutang yang baru terbentuk. Kalau dari segi keuangan, apa artinya itu? Tak becus kita mengurus keuangan. Misalnya kalau orang yang memang hebat, Sri Mulyani, moralitasnya ada, etikanya ada, dia akan berhenti menjadi Menteri Keuangan. Karena wewenang dia sudah dipermalukan. Anak buah dia, otoritas dia, wewenang dia untuk mengangkat, menunjuk orang, memilih orang, Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai ini, itu adalah hak dia. Apa gunanya dia menjadi Menteri Keuangan kalau orang-orang ini bukan dia yang memilih? Dari segi martabat penjabat, martabat orang yang bermarwah, kita ini artinya begini, Prabowo mengatakan dengan sangat sederhana, tidak ada gunanya kau di situ duduk. Karena aku yang memilih anggota-anggotanya semua. Itu aja sederhana sebenarnya. Dan ini kebetulan dipakai oleh Prabowo sekarang ini adalah ide Anies Baswedan. Financial Cadastre. Itu yang dilakukannya sekarang. Nah, jika ini terjadi, Sri Mulyani mengundurkan diri, sudah jelas. Karena ide-ide untuk keuangan ini, untuk perekonomian ini, ide Anies Baswedan yang mau dipakai, yang senang dipakai oleh Prabowo. Di mana Prabowo sekarang memisahkan. Sri Mulyani cukup mengurus pengeluaran dulu. Karena di Departemen Keuangan itu mengurus uang masuk dan uang keluar. Uang masuknya diurus dulu oleh Prabowo. Prabowo ini sebenarnya dia memisahkan. Dan yang paling tepatnya sebenarnya dia, Prabowo seharusnya memecat Sri Mulyani ini. Karena dia biang keroknya semua kan. Tapi karena ada di tuntutan, ada pesan. Dari sana-sananya belum berani Prabowo. Belum berani kenapa? Mungkin ada hal-hal yang harus memang ya pesan begitulah dari geng Solo sana kan. Untuk mengamankan keuangan. Karena keuangan itu kan bisa keuangan yang legal. Bisa keuangan yang tidak legal. Di situ kunci rahasia keuangan. Gimana menurut teman-teman tentang ini ya, tentang pembicaraan atau tentang statement ini ya? Jadi ini sepertinya ini menyalahkan Bapak Prabowo Subianto untuk memilih yaitu seorang Menteri Keuangan Negara, Sri Mulyani. Karena apa? Mereka ini menilai, anak apa ini ya, menilai kalau kerjanya Ibu Sri Mulyani ini tidak beres, tidak becus. Tentang utang-utang negara. Ini udah terbayarkan lunas atau belum? Bukankah dari dulu ya, dari presiden-presiden dulu? Dari Presiden Soeharto juga meninggalkan hutang, dari Presiden Megawati juga meninggalkan hutang, dari Presiden SBY pun juga, dari Presiden Jokowi juga, dari Presiden Prabowo ini belum, karena baru berjalan beberapa bulan. Sebenarnya anak-anak Abah ini malu ya mempunyai seorang presiden Bapak Prabowo Subianto dan juga menteri-menterinya. Karena apa? Dinilai semua menteri-menteri itu sepertinya kayak disopir, kayak disetir oleh yang dibenci mereka, yaitu Bapak Joko Widodo. Ini sangat seru sekali untuk membahas video ini. Oke, kita lanjut lagi. Karena kita semua kan bisa jadi Prabowo tak mau ribut dulu kan, dengan dia cari caranya, dia pakai teori Anies Baswedan. Artinya kalau dia pakai teori Anies Baswedan, seharusnya ganti Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak bisa diganti karena ada geng Solo di situ yang masih bercokol, yang masih ingin diamankan. Nah, satu-satunya jalan bagi Prabowo adalah untuk memundurkan Sri Mulyani dengan ikhlas. Di situ baru Anies Baswedan diletakkannya untuk mengurus keuangan ini, karena terbukti Anies Baswedan selama di Jakarta sangat berhasil menaikkan pajak, menaikkan retribusi tanpa menzolimi rakyatnya. Itu yang diinginkan, sama diinginkan oleh Anies Baswedan dengan Prabowo. Gimana teman-teman tentang Anies Baswedan ini? Kata ada apa ini? Bapak Prabowo Subianto ini segera kalau bisa untuk melepas yaitu seorang menteri, yaitu Menteri Ibu Sri Mulyani ya, yaitu Menteri Keuangan, untuk mengundurkan diri, kalau enggak memecatnya, biar diganti oleh junjungannya, yaitu siapa? Abah Anies Baswedan. Mau jadi apa ini ya keuangan negara ini nantinya lagi ya. Dan dia juga ini ya menerangkan juga, kalau track recordnya Anies Baswedan ini memimpin Jakarta waktu dulu jadi gubernur, semua udah jelas. Tentang menaikkan pajak-pajak juga tidak yang dibilang ya, tidak meresahkan atau tidak membuat masyarakat ini tertekan atau tersiksa. Itu kan mereka belum tentu kan, belum tahu juga kan kalau di bawahnya mereka itu emang mereka nggak tertekan. Dan ini ya pokoknya sangat bagus, sangat keren, sangat pintar, sangat
sangat cocok dan pantas sekali kalau Anies Baswedan ini kalau Anies Baswedan ini menjadi seorang Menteri Keuangan. Nah, nanti kalau emang jadi ya bisa timbul apa ya? Kelebihan pembayaran atau apalagi. Nah, bisa-bisa nanti bikin ini ya, bikin patung atau bikin apa yang aneh-aneh lagi ya. Ya nggak tahu lah, pemikiran orang kan berbeda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Namun kenapa saya mengatakan sinyalnya sudah sangat kuat? Anies Baswedan ini diminta oleh Prabowo untuk jangan menjadi Menteri Keuangan. Masih ingat pertemuan pada waktu jurnalis ekonom mengamati masalah ekonomi, kemudian diundanglah jurnalis senior. Apa yang dikatakan oleh Prabowo di situ? Tidak ada angin, tidak ada ribut. Tiba-tiba Prabowo teringat dengan anak Anies Baswedan, teringat hubungan dekat Didit dengan anak Anies Baswedan. Apa artinya? Dalam pikiran Prabowo kalau udah masalah ekonomi, karena ini berbincang masalah ekonomi, teringat dia sama Anies Baswedan langsung. Dan dia juga mengingatkan tentang anaknya Anies Baswedan yang kemarin juga ini ya, kayaknya ya. Sepertinya ya, nah, tentang anaknya yang kemarin Bapak Prabowo ini teringat langsung tentang Anies Baswedan ini. Nah, itu anaknya, menikahkan anaknya, yaitu tentang apa ya, buah gaun pengantin yang kemarin ya. Yang dikabarkan gimana itu? Nggak tahu ya, itu gratis atau harus suruh bayar. Nah, kalau emang harus suruh bayar atau harus bayar, nah nyatanya sampai sekarang beritanya juga belum bayar nih. Sepertinya begitu beritanya. Oke, ini lebih seru lagi ya tentang video-video yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang Anies Baswedan ingin menggantikan yaitu posisi Gibran, dan juga Anies Baswedan sekarang juga ingin menjadi posisi untuk menggantikan Ibu Sri Mulyani. Nah, anak-anak Abah ini emang sangat-sangat ini ya. Kemauannya ini sangat luar biasa sekali untuk menjadikan junjungannya yaitu Anies Baswedan ini menjadi seorang pemimpin. Nah, nyatanya ya, udah pemerintahan berjalan beberapa bulan ini juga belum ada kabar berita. Nah, dan dikatakan juga tadi tentang keinginan Anies Baswedan menjadi seorang wakil presiden. Nah, juga pupus juga ya. Nah, dan kemarin juga dikabarkan tentang Anies Baswedan, anak buahnya ini menyodor-nyodorkan untuk menggantikan yaitu Anies Baswedan sebagai Menteri Keuangan. Nah, tambah berapa ini lama-lama ini. Dan nyatanya juga sampai sekarang ya masih aja ya menterinya Bapak Prabowo itu ya itu aja, masih ada juga sih yang dirafel. Dan untuk pembicaraan untuk video-video ini, nah ini lebih seru lagi. Nah, untuk video kali ini, nah ini teman kreator kita yaitu Opung Parabelak ini ini membahas dan mengomentari tentang ini Anies Baswedan yang ingin menggantikan posisi Ibu Sri Mulyani ini ya. Ini dari kata-kata atau dari statement atau dari komentar para anak Abah ini ya. Nah, yang pasti teman-teman akan dibuat tertawa-tawa oleh Opung Parabelak. Oke, mari kita lihat dan tonton videonya. Oke, kita gas. Anies Baswedan akan diangkat Bapak Prabowo untuk menggantikan Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Siapa yang bilang, Pung? Anak Abah. Hei, mimpi. Kayak gini lah kalau kebanyakan makan obat tidur. Sinyalnya sangat kuat, tapi kemampuan lemah. Bisa pula dia baca isi hati Bapak Prabowo. Dalam hati Bapak Prabowo, ya ini sebaiknya Anies yang menjadi Menteri Keuangan. Hei. Ini namanya tidak cerdas sama sekali. Coba bayangkan kalian, cuman bermodel-model seperti itu, narasi-narasi bodong. Kalau ku bilang ini narasi bodong, karena apa? Tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, dan juga lebih mengandalkan halusinasi. Coba, ya dari mana ceritanya Anies Baswedan menjadi ahli ekonomi? Dia katakan katanya Jakarta berhasil, berhasil Jakarta. Kalau memang betul-betul Jakarta berhasil secara ekonomi, ya tidak akan ada yang namanya PHK, tidak akan ada yang namanya pengangguran, tidak akan ada yang namanya penyelewengan dana, Formula E,
JIS, kelebihan bayar. Iya, iya. Gak bisa gue bayangkan kalau sampai ini orang menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan untuk kelas Jakarta aja dia berani bilang kelebihan bayar. Hah? Apalagi kelas negara. Habis. Kelebihan bayar. Ingat Iya, ya, iya. Bapak Prabowo tidak akan pernah mengangkat Sudah suara pengangguran. dijual. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah. Kemampuan Anies mau dibandingkan Iya, dengan iya, Sri iya, Mulyani. iya. Itu beda langit dengan tanah kuburan. Wah, jauh. Ngerti kalian? Bukan beda langit sama bumi, beda langit tanah kuburan. Ibu Sri Mulyani itu sudah malang melintang, Iya, ya. iya, iya. Biar tahu kalian, mulai dari zamannya SBY sampai Bapak Joko Widodo 2 periode. Bapak Prabowo 3 kali presiden. Anies udah jadi apa? Makanya aku bilang, manusia-manusia ini kalau udah kebanyakan makan obat tidur kayak gini lah modelnya. Aku udah cek ini nama apa channelnya ini ya. Banyak kali gaya channelnya ini, banyak kali mengandung kebencian. Tengok ini ya. Apa dia? Dibilang di sini Anies atau KDM Mulyono jilid 2. Lihat ini lagi, Jokowi tetap sial baik palsu maupun ijazah aslinya. Nah, blunder badan survei ungkap keyakinan kepalsuan. Nih, kenapa geng Solo panik dengan isu Anies Baswedan masuk kabinet? Nih, banyak semuanya nampak kali ini, ya kan? Channelnya ada Abah fix 100%. Oke, kita tinggalkan dulu masalah anak Abah. Sekarang kita pakai logika dulu ya. Sekarang kita pakai logika ya. Dasar apa yang mendasari Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan ya? Jadi kalau kuperhatikan orang ini ya, Menteri. orang ini anak-anak Abah ini Iya. sekarang sedang susah payah bagaimana supaya Abah itu kerja. Di mana-mana kalau bapak yang baik itu memikirkan bagaimana cari kerja untuk anaknya. Nah, ini anak-anaknya mikirkan bagaimana cari kerja untuk bapaknya. Kan udah terbalik. Udah terbalik ini. Iya, iya. Coba kalian otaknya di mana? Dia paksakan itu, ya kan? Kemarin nyapres kalah, dia paksakan mau masuk ke Pilkada Jakarta, gak bisa juga gol. Dipaksakan lagi masuk Jawa Barat, gak masuk juga. Gak bisa. Mau lewat jalur PDIP, ternyata di Gak PHP. masuk. Dibuang oleh semua partai. Hah? Kemarin begitu juga. Ya, maksudkan Gibran, gantinya Anies Baswedan. Hei, mimpi. Iya. Janganlah kayak gitu kalian. Maunya yang memperhatikan kesejahteraan itu bapak memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya, bukan anaknya memperhatikan kesejahteraan bapaknya. Tuh. Malu dong, malu. Ya, disodor-sodorin gitu si Anies itu. Disodor-sodorin jadi wakil presiden. Kayak nggak ngerti konstitusi aja. Sekarang disodor-sodorin dia untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan alasan itu kan sistem perekonomian yang dimiliki si Anies. Iya. Siapa bilang? Udah hebat apa rupanya sistem perekonomian Jakarta dimiliki si Anies? Lapet. Udahlah, ya kalau bicara-bicara mengenai narasi ini memang mereka jago gitu loh. Jago, dan semua yang komentar di situ ya biasalah ya kan, ya followernya semua yang komentar. Betul. Anies Baswedan itu diletakkan di mana saja itu cocok. Ya cocok lah, mau dia, nggak ada kerja, butuh uang nih bos. Daripada nganggur. Terkejut kali aku dengar berita ini Anies Baswedan mau jadi Menteri Keuangan. Lebih bagus lah si Said Didu jadi Menteri Keuangan. Atau Guntur Romli daripada Anies Baswedan. Ini namanya ngemis-ngemis pekerjaan, kan jadi capres kalah. Ngemis-ngemis dia jadi kepala daerah. Jadi kepala daerah bukan kalah, gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Diungkit-ungkitnya lagi katanya, ya Bapak Prabowo itu sebetulnya di hatinya masih ada Anies, ya.
Coba, waktu pernikahan anaknya Anies Baswedan, dia singgung-singgung juga kan. Udah banyak yang tahu Bapak Prabowo itu singgung si Anies Baswedan karena apa? Anaknya Anies Baswedan minta didesain sama anaknya Bapak Prabowo, Mas Didit, tapi enggak bayar. Malulah. Kau tunjukkan video itu, malu kau. Masa aib bapakmu mau kau umbar-umbar? Bagus banget. Bayar. Masa nikahan anaknya desain baju juga dibayar? Coba bayangkan kian, logikanya di mana? Anies Baswedan pertama sudah mengkhianati Bapak Prabowo. Karena apa? Dia sendiri mengatakan kalau Bapak Prabowo maju menjadi capres, saya tidak akan pernah maju. Tapi oleh karena dorongan nafsu syahwat birahi dari seorang Anies Baswedan, maju juga dia. Tahu diri dong, nggak punya uang. Setelah itu apa? Bapak Prabowo dinilai-nilai kinerjanya. Nggak tahu diri, dia cuma pernah jadi gubernur. Pernah jadi gubernur, ya pernah memang jadi menteri tapi dipecat. Yang full itu jadi gubernur. Dia nilai-nilai seorang Bapak Prabowo. Segini kau sama Bapak Prabowo. Jatuh. Perasaan kali kau dianggap, apa dibilangnya? Kata tadi, Sri Mulyani maunya kalau sudah tahu gagal begini, dengan besar hati dong mengundurkan diri. Bilang sama si Anies itu, ya kemarin juga dia nggak ada beres-beresnya Kementerian Pendidikan, nggak ada mengundurkan diri, dipecat. Dipecat. Iya. Sri Mulyani nggak pernah dipecat. Menteri lagi. Iya. 3 kali presiden, 3 kali masuk kabinet. Anies Baswedan kalau bukan gara-gara isu agama, nggak akan pernah menang dia gubernur. Gak akan pernah menang gubernur. Kalau kalian nggak jual-jual agama, jual-jual ayat, jual-jual keranda, jual-jual pocong, itunya senjata kalian kan, mana bisa menang? Pocong diperalat, Bang. Nggak ngeri kali itu. Udahlah, nggak usah banyak cerita lah. Bangun. Jangan kebanyakan konsumsi obat tidur. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbella. Kalau mimpi itu, lihat-lihat jam. Kalau udah jam 5 pagi, bangun. Salah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ya. Nah, itulah keseruan-seruan video-video. Dan juga lebih seru lagi yaitu Opung Parbella untuk membahas tentang yang dibahas di video-video tadi, yaitu tentang ini ya, anak Abah atau Abah Anies Baswedan. Nah, yang diinginkan atau ingin menjadi Menteri Keuangan, bubar ini bisa-bisa. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.